Letnan Kolonel Kahar Muzakar adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pimpinan pergerakan DITI di Sulawesi Selatan. Kisah perjuangan dan sepak terjang putra dari Tanah Luwu ini tak cukup dinarasikan hanya satu kali terbit, memang memunculkan pro dan kontra, namun gerak langkahnya turut mewarnai sejarah perjalanan bangsa. Sebagai pejuang kemerdekaan, Kahar Muzakar tidak pernah menempuh pendidikan militer secara formal, namun ia memiliki kemampuan kelaskaran dan kemiliteran berdasarkan pengalaman lapangan. Pendidikan formalnya yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Guru Islam Muhammadiyah Solo, Yogyakarta, sejak tahun 1938. Awalnya, Kahar Muzakar tinggal di Solo, kemudian pindah ke Jakarta. Di kota ini pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Kahar Muzakar mengawali perjuangannya dengan mendirikan organisasi perjuangan yang disebut GEPIS, Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi. Sekitar proklamasi kemerdekaan, Kahar Muzakar berada di Jakarta. Sore hari tanggal 19 September tahun 1945 di lapangan Ikada, ribuan massa menanti Soekarno berpidato. Rapat raksasa di areal yang kini disebut lapangan Monas itu semula hendak dibatalkan. Tetapi sejarah mencatat, aksi pengerahan itu merupakan gerakan politik penting pasca proklamasi. Di antara gegap gempita massa rakyat itu, muncul seorang pemuda membawa sebilah golok dan berada di sebelah Soekarno saat berjalan ke podium. Kahar Muzakar melindungi Soekarno dari ancaman bayonet tentara Jepang. Kemudian pada Oktober tahun 1945, GEPIS bergabung dengan organisasi pemuda Sulawesi lainnya, Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi, APIS. Tidak lama berselang, APIS berganti menjadi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, berkedudukan di Jakarta. Anggota KRIS, mayoritas dari Minahasa, seperti Vence Sumual, Evert Langkai, Adolf Gustav Lembong dan kawan-kawan. Di organisasi KRIS, Kahar Muzakar menjadi sekretaris umum dan komandan laskar, bertugas membentuk cabang-cabang KRIS di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kahar Muzakar juga mendirikan pasukan berani mati di Madiun, Jawa Timur. Setelah itu, Kahar Muzakar keluar dari organisasi KRIS dan pindah ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Selama di Yogyakarta, Kahar Muzakar membebaskan orang-orang Sulawesi yang ditawan Belanda di Nusa Kambangan. Untuk melanjutkan perjuangan, Kahar Muzakar kemudian membentuk organisasi baru, yang disebut Batalion Kemajuan Indonesia, BKI. Anggota BKI mayoritas mantan tahanan di Nusa Kambangan, yang diberikan pelatihan militer singkat oleh Kahar Muzakar. Dalam organisasi kelaskaran ini, menunjuk Andi Matalata menjadi wakil komandan, dan Saleh Lahade sebagai kepala staf. Keduanya berasal dari Baru. Pada tahun 1946, Laskar BKI kemudian bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia, yang diperbantukan di Markas Besar Tentara Republik Indonesia, TRI, di Yogyakarta. Sejak inilah Kahar Muzakar mulai merintis karir militernya secara resmi dengan serius. Kemudian, ketika pemerintah pusat hendak membentuk Tentara Republik Indonesia di Sulawesi, maka dibentuklah Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi, TRIPS. Untuk tujuan tersebut, Markas Besar Tentara Republik Indonesia membentuk kesatuan dengan nama Resimen Hasanuddin. Selanjutnya, Panglima Jenderal Sudirman memberikan mandat kepada Kahar Muzakar untuk memimpin Resimen Hasanuddin. Selanjutnya, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu Tentara Republik Indonesia, TRI, sebagai tentara resmi, dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni tahun 1947,
Presiden Soekarno mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia, TNI. Dengan demikian, semua unit-unit kelaskaran dan resimen yang tidak beraturan harus tergabung menjadi satu di bawah payung TNI. Akibatnya, Resimen Hasanuddin pimpinan Kahar Muzakar berubah menjadi Brigade 2X, kemudian Brigade 1X dikomandoi J.F. Warrow, begitu pula brigade-brigade lainnya. Setelah itu, brigade-brigade yang mayoritas beranggotakan putra-putra Sulawesi, termasuk brigade pimpinan Kahar Muzakar dan J.F. Warrow, kemudian digabung menjadi Brigade 16, dan mengangkat bekas tentara Kenil, Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong, sebagai komandannya. Pada bulan September tahun 1948, Kahar Muzakar berseteru dengan komandannya, Letnan Kolonel Lembong. Akhirnya Letnan Kolonel Lembong dimutasi sebagai perwira staf di Markas Besar TNI di Yogyakarta. Kemudian digantikan oleh J.F. Warrow sebagai Komandan Brigade 16. Sedangkan Kahar Muzakar sebagai wakil komandan. Tidak lama berselang, juga terjadi perselisihan paham antara Kahar Muzakar dan J.F. Warrow, yang menyebabkan pasukan mereka terbagi menjadi dua. Kahar Muzakar dan pasukannya akhirnya dipindahkan ke Yogyakarta, sedangkan J.F. Warrow dan pasukannya tetap di Jawa Timur. Ketika bertugas di Yogyakarta, Kahar Muzakar kembali terlibat konflik dengan Letnan Kolonel Soeharto. Untuk mengurangi ketegangan itu, pada tahun 1949, Kahar Muzakar diberikan tugas baru, yakni sebagai Komandan Komando Grup Seberang, yang meliputi Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan Sulawesi. Sementara itu di Sulawesi Selatan, Komisi Militer Pemerintah Pusat yang dipimpin Insinyur Martinus Putuhena, tiba di Makassar pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian, para pimpinan laskar gerilyawan yang tergabung dengan Lapris diperintahkan mengorganisir anggota-anggotanya, dan menyiapkan diri menyatukan kekuatan untuk membantu pendaratan TNI, APRIS di Sulawesi Selatan. Namun, para anggota Lapris meminta kepada pemerintah pusat agar mereka diakui dahulu sebagai TNI sebelum kembali ke masyarakat. Untuk itu, kapasitasnya selaku Komandan Komando Grup Seberang, Letnan Kolonel Kahar Muzakar menugaskan wakilnya Letnan 1 Saleh Syahban agar berangkat ke Sulawesi Selatan untuk menghimpun pasukan-pasukan gerilya dalam sebuah wadah. Alhasil, Saleh Syahban melaksanakan tugas dengan baik, dan berhasil menghimpun pasukan gerilyawan dalam sebuah wadah, yang disebut KGSS. Sementara itu, pasca penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda ke Republik Indonesia, tanggal 27 Desember tahun 1949, Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta ditunjuk selaku Panglima Teritorium 7. Indonesia Timur yang berkedudukan di Makassar. Setelah itu, para gerilyawan Lapris yang tergabung dalam KGSS mengusulkan kembali dan meminta kepada pemerintah pusat agar mereka diakui sebagai TNI, APRIS, sebelum kembali ke masyarakat. Akan tetapi usulan itu ditolak oleh Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Penolakan itu berdasarkan suatu beleit dari pemerintah pusat, yang sudah tidak mungkin lagi menambah anggota angkatan perang, karena jumlah yang ada sudah sangat lebih besar daripada yang dibutuhkan negara. Perasaan kecewa di kalangan gerilya mulai timbul. Pada Februari tahun 1950, para pejuang bersenjata melakukan konferensi di Polong Bangkeng Takalar, kemudian mengajukan mosi kepada pemerintah pusat, agar gerilya Sulawesi Selatan yang ingin menjadi tentara diakui. Selanjutnya, pasukan-pasukan gerilya yang tergabung dalam KGSS mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Senjata-senjata dikumpulkan, baik dengan jalan membeli,
maupun dengan jalan melucuti senjata-senjata Kenil. Kejengkelan para gerilyawan bertambah mendidih. Dengan pelantikan tentara Kenil Andi Aziz bersama pasukannya menjadi anggota TNI APRIS pada tanggal 30 Maret tahun 1950. Kapten Andi Aziz dan pasukannya merupakan bekas tentara Kenil Belanda yang dahulunya musuh Indonesia, tapi kini dengan begitu mudah dimasukkan sebagai anggota TNI APRIS, sedang mereka para gerilyawan anggota KGSS yang berjuang sejak tahun 1945 tidak mendapat perhatian. Pemerintah pusat terlalu mempercayai tentara bekas Kenil daripada gerilyawan. Keraguan anggota gerilyawan KGSS terbukti pada tanggal 5 April tahun 1950. Beberapa hari setelah pelantikan, pasukan Andi Aziz menyerang dan menduduki tangsi-tangsi TNI APRIS di Makassar. Di pantai-pantai pasukan Andi Aziz melakukan penjagaan untuk mencegah pendaratan TNI APRIS dari Batalion Worang. Kendati merasa kecewa, anggota Laskar Gerilyawan KGSS serentak mendukung TNI APRIS dan membantu Batalion Worang melakukan pendaratan di Jeneponto, sehingga bisa masuk kota Makassar tanpa halangan berarti. Meskipun batalion-batalion TNI berhasil mendarat di Makassar, akan tetapi tentara Kenil negara Indonesia Timur melakukan perlawanan yang jumlahnya cukup besar. Pasukan-pasukan gerilyawan yang ada di Depot Pandang-Pandang mengambil pangkalan di hutan-hutan untuk mendukung TNI melawan pemberontakan tentara Kenil yang bersenjata lengkap. Pemberontakan bekas tentara Kenil Belanda tersebut bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia Timur agar tidak dibubarkan. Dalam pertempuran-pertempuran ini, pihak gerilya banyak merebut senjata-senjata tentara Kenil. Persenjataan gerilyawan KGSS bertambah kuat, dan anggota-anggotanya semakin banyak, berjumlah 15.000 orang. Hubungan antara Batalion Worang dengan pihak gerilya cukup baik, sehingga waktu Batalion Worang meninggalkan Makassar menuju ke daerah tugas baru menumpas RMS, pihak gerilya seakan kehilangan kawan. Karena persenjataan gerilyawan KGSS semakin banyak, komandan-komandan Laskar Gerilyawan mulai menyusun pembentukan persiapan Divisi Hasanuddin untuk diajukan kembali kepada pemerintah pusat. Akan tetapi pihak Angkatan Perang Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa, berhubung dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan alasan, jika pemerintah menerima bekas Kenil ke dalam TNI APRIS, hal itu sebagai akibat dari persetujuan dalam konferensi meja bundar, yang termuat dalam bagian urusan kemiliteran. Intinya, bekas tentara Kenil pribumi dapat dimasukkan ke dalam TNI APRIS, menurut peraturan yang berlaku. Pemerintah Indonesia berusaha memberi pengertian kepada para pejuang gerilya tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Bahkan TNI APRIS memerintahkan agar pasukan-pasukan gerilya di Sulawesi Selatan menyerahkan senjata-senjatanya. Pihak gerilya kecewa atas perintah tersebut. Mereka mengundurkan diri ke hutan-hutan untuk bersembunyi, karena khawatir kalau senjatanya dilucuti. Sejak inilah lahirnya masalah antara TNI APRIS dengan gerilya di Sulawesi Selatan. Kedua pihak tidak ada yang mau mengalah, sehingga kemudian hari membawa kerugian dan penderitaan rakyat. Untuk mengatasi masalah tersebut, Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Kolonel Kahar Muzakar bersama Letnan Kolonel Mursito ke Sulawesi Selatan untuk mencari penyelesaian. Setibanya di Makassar pada tanggal 22 Juni tahun 1950, Kahar Muzakar langsung menemui Panglima TT7 Indonesia Timur Kolonel Kawilarang. Setelah itu, ia diperintahkan ke pedalaman menemui pasukan-pasukan gerilya untuk memberikan pengertian dan mencari solusi. Setelah bertemu dengan pimpinan-pimpinan gerilyawan KGSS,
Kahar Muzakar berusaha meyakinkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah dan angkatan perang. Namun gerilyawan tetap bertahan pada keinginan dan pendiriannya, dan merasa perjuangannya tidak dihargai. Pihak gerilyawan mengajukan usul melalui perantaraan Kahar Muzakar, agar di Sulawesi Selatan ini dibentuk suatu brigade TNI, terdiri dari bekas-bekas gerilya Sulawesi Selatan, dengan nama Brigade Hasanuddin. Jumlah anggota-anggota gerilya di Sulawesi Selatan cukup banyak, sekitar 15.500 orang. Adapun alasan penuntutan satu brigade di Sulawesi Selatan oleh pihak gerilyawan KGSS adalah seperti halnya di Jawa, Sumatera, dan kepulauan lainnya di Indonesia, telah terdapat kesatuan-kesatuan TNI yang merupakan brigade. Contohnya Batalion Mataram, Divisi Diponegoro dan Siliwangi di Pulau Jawa. Bahkan divisi-divisi tersebut, anggota-anggotanya terdiri dari putra-putra pulau itu sendiri. Oleh karena itu, pada tempatnya pula di Sulawesi Selatan ini, dibentuk suatu brigade TNI yang anggota-anggotanya terdiri dari putra-putra Sulawesi Selatan sendiri. Alasan kedua dari pihak gerilyawan adalah, tentara Kenil yang nyata-nyata bekas musuh negara diterima dengan mudah. Lagi pula dengan jaminan hidup yang baik. Sudah selayaknya, ada perlakuan sama bagi pasukan-pasukan gerilya yang sejak tahun 1945, telah berjuang mati-matian, membela dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Kemudian, Kahar Muzakar menyampaikan usul gerilyawan tersebut kepada Panglima TT7 Kolonel Kawilarang, pada tanggal 1 Juli tahun 1950. Namun, usul itu juga ditolak oleh Kolonel Kawilarang, sebagaimana pendahulunya, Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Letnan Kolonel Kahar Muzakar yang juga merasa dipermalukan, terpaksa ia melepaskan diri dari ikatan angkatan perang pada hari itu juga, lantas meletakkan tanda pangkatnya di atas meja Kolonel Kawilarang. Setelah pamit, Kahar Muzakar meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, tanggal 2 Juli tahun 1950, Andi Soseh, salah seorang komandan gerilyawan, menculik Kahar Muzakar, dan bersama pimpinan gerilya lainnya menuju ke hutan-hutan di Baraka Enrekang, untuk bersembunyi, dan menunggu penyelesaian yang sebaik-baiknya dari pihak pemerintah. Mundurnya kembali pasukan-pasukan gerilya ke hutan-hutan, maka Panglima TT7 Kolonel Kawilarang mengeluarkan sebuah pengumuman yang dikenal dengan nama Dekrit Kawilarang. Adapun isi Dekrit Kawilarang antara lain, bahwa Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan, KGSS, dan lain-lain organisasi-organisasi gerilya di luar APRIS, dengan ini dianggap telah bubar, dan segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkannya kembali organisasi gerilya dimaksud di atas, termasuk larangan tentara. Semua pihak yang bersangkutan, kami perintahkan untuk mengakhiri pekerjaan peleburan dan peralihan organisasi gerilya, dan akan ditempatkan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kepada mereka, bekas anggota gerilya yang sampai sekarang menuruti peraturan kami, dan telah aktif membantu gerakan operasional APRIS setempat, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas sikap dan jasa-jasa mereka terhadap negara, nusa dan bangsa. Sejak dikeluarkannya Dekrit Kawilarang tersebut, maka pihak Angkatan Perang TNI, APRIS langsung melakukan operasi terhadap sarang-sarang gerilya. Salah satunya adalah pasukan gerilya Mobile Batalion Ratulangi, MBR, pimpinan Arif Rate dan Aziz Taba, yang berkedudukan di Bantaeng mengalami serangan hebat. Walaupun demikian serangan-serangan ini dapat dikatakan tak mematahkan kekuatan-kekuatan gerilya, karena mereka berakar pada rakyat. Ketika itu rakyat Sulawesi Selatan simpati terhadap mereka, karena mengingat bahwa mereka adalah pejuang, dan bagaimanapun juga sedikit banyaknya, perlu mendapat penghargaan,
Pembersihan angkatan perang tersebut ditujukan pula kepada An-Nasir yang hendak mengacaukan keamanan dan ketenteraman umum. Karena yang termasuk gerombolan gerilya terbagi dalam beberapa golongan, di antaranya golongan gerilya sejati patriot, kemudian golongan gerilya yang tindakannya seakan-akan hendak mengembalikan kekuasaan kolonial, selanjutnya golongan gerilya yang tak berpendirian yang mudah diperalat oleh musuh, kemudian perampok-perampok yang menamakan dirinya gerilya. Pada waktu TNI APRIS sedang sibuk mengadakan pembersihan, tiba-tiba pada tanggal 5 Agustus tahun 1950 di kota Makassar, terjadi penyerangan dari Serdadu Kenil. Markas Brigade Mataram pimpinan Letnan Kolonel Soeharto di Klaperlaan Makassar, diserbu oleh tentara Kenil sisa-sisa pendukung Andi Aziz. Pasukan penyerbu mempergunakan tank, panser dan Brand Carrier. Suara tembakan berurutan di seluruh kota Makassar. Gemuruh, bising bersuitan suara peluru di atas kepala. Pada waktu markas Brigade Mataram diserang, Soeharto baru 1 jam tiba di Jakarta. Perjalanannya dari Makassar, karena dipanggil oleh Markas Besar Angkatan Darat, untuk membicarakan rencana, yang akan mengirim Kahar Muzakar ke Makassar. Soeharto menyarankan agar rencana itu ditunda, karena ia tahu watak Kahar Muzakar sewaktu di Yogyakarta, sukar diatur, ia pernah berseteru dengannya. Ketika angkatan perang berusaha menghadapi serangan Kenil tersebut, ternyata pihak gerilya giat membantunya. Mereka mengadakan kerjasama yang baik dalam menghadapi serangan-serangan serta mematahkan kekuatan musuh. Untuk menyelesaikan masalah gerilya ini, akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dengan menyalurkan bekas gerilyawan itu ke dalam Korps Cadangan Nasional, CTN, kemudian Letnan Kolonel Kahar Muzakar sebagai Komandan CTN, untuk selanjutnya memimpin Brigade Hasanuddin. Seluruh komandan dan gerilyawan KGSS juga akan dilantik menjadi anggota CTN secara bergelombang. Setelah melalui pelatihan di CTN, mereka dimasukkan menjadi bagian TNI APRIS yang memenuhi syarat. Upacara pelantikan gerilya menjadi CTN berlangsung di lapangan Hasanuddin Makassar. Pelantikan Kahar Muzakar menjadi Korps Cadangan Nasional, CTN, untuk persiapan Brigade Hasanuddin, berlangsung di lapangan Hasanuddin Makassar, pada tanggal 24 Maret tahun 1951. Staf Letnan Kolonel Kahar Muzakar juga hadir mengikuti pelantikan sebagai CTN. Surat keputusan pelantikan gerilya Sulawesi Selatan menjadi CTN dibacakan oleh Letnan Kolonel Suwido. Kemudian, Andi Sose yang menerima surat keputusan peresmian sebagai anggota CTN hadir dalam acara pelantikan anggota KGSS menjadi Korps Cadangan Nasional, CTN. Sebagai persiapan Brigade Hasanuddin tersebut, dihadiri penjabat Gubernur Sulawesi, BW Lapian bersama Ibu. Bahkan setelah pelantikan, Kahar Muzakar bersama Ibu, foto bareng dengan penjabat Gubernur Sulawesi, BW Lapian dan Ibu. Data dan foto-foto tersebut berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Jawatan Penerangan Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi, pada tanggal 6 April tahun 1953. Selanjutnya, pelantikan anggota CTN menjadi TNI akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Sesuai dengan rencana, para anggota CTN tersebut dilantik per batalion secara bergelombang menjadi bagian angkatan perang. Jumlah anggota-anggota gerilya di Sulawesi Selatan sekitar 15.500 orang, dan setelah diseleksi, terdapat paling sedikit 1 brigade yang dapat memenuhi syarat untuk masuk angkatan perang.
Selanjutnya, sesuai rencana dan hasil kesepakatan, pelantikan anggota CTN menjadi TNI akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Rakyat pun turut gembira menyambut pelantikan itu. Karena adanya kesepakatan dan perdamaian, masyarakat berharap kekeruhan tentu akan sudah berkurang. Akan tetapi rasa gembira itu hanya sementara. Tiba-tiba Kahar Muzakar mengeluarkan siaran kilat yang memengaruhi alam pikiran seluruh penduduk. Acara pelantikan yang sesuai rencana yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1951. Akan tetapi menjelang tanggal 16 Agustus tahun 1951, Kahar Muzakar membatalkan pelantikan itu. Ketika hendak dilantik dari CTN menjadi TNI, tiba-tiba Kahar Muzakar secara sepihak membatalkan pelantikannya, sehingga semua usaha yang dilakukan TNI gagal berantakan. Kahar Muzakar membatalkan pelantikan itu dengan alasan mereka menghendaki semua anggota CTN yang akan dilantik menjadi TNI harus dilakukan secara bersamaan. Dan memang sebelumnya pihak TNI telah melakukan pelantikan sebelum waktunya, yaitu melantik Andi Sele dan pasukannya menjadi TNI pada tanggal 7 Agustus tahun 1951. Sebenarnya, pihak TNI tidak bermaksud menimbulkan rasa kesal di kalangan CTN, utamanya Kahar Muzakar, melainkan TNI ingin bertindak cepat, agar persoalan CTN ini segera dapat dibereskan. Hal ini dapat dibuktikan pihak TNI telah mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya, sekalipun cara penyelesaiannya antara pihak Angkatan Perang dan pihak CTN, masing-masing mempunyai prinsip sendiri-sendiri. Akan tetapi, Kahar Muzakar selaku komandan CTN, ketika hendak dilantik menjadi TNI, tiba-tiba secara sepihak membatalkan pelantikan itu. Mereka menghendaki semua anggota CTN harus dilantik secara bersamaan. Namun, seiring perkembangannya, di kalangan CTN yaitu antara Andi Sele dan Kahar Muzakar, ternyata sudah timbul pertentangan pikiran. Pihak Andi Sele menyetujui semua aturan dan kebijakan TNI yang telah berupaya sekuat tenaga mendapatkan penyelesaian masalah. Sedang Kahar Muzakar tetap berkehendak pelantikan CTN harus sekaligus sebagai satu brigade dan dilantik bersamaan. Dengan demikian, di kalangan Andi Sele sendiri sebagai komandan batalion Baumasepe, terdapat pertentangan-pertentangan dengan Kahar Muzakar. Sementara itu, Usman Balo yang memimpin 3 kompi, sependapat dengan Kahar Muzakar. Akhirnya terjadilah pertempuran antara kompi-kompi yang berada di bawah pengaruh Usman Balo dengan kompi-kompi yang menaati Andi Sele. Akhirnya, Usman Balo dan pasukannya meninggalkan daerah kekuasaannya Rayon Pinrang. Mereka pergi lengkap dengan senjata-senjatanya, kemudian pindah ke Sidenreng Rapang, dan membentuk juga satu batalion di bawah pimpinan Hamid Ali. Kahar Muzakar akhirnya menganggap Andi Sele sebagai pengkhianat perjuangan, karena ia dan pasukannya telah bergabung ke TNI, tanpa sepengetahuannya. Pada tanggal 7 Juli tahun 1952, Gubernur Sulawesi, Raden Sudiro Harjodi Sastro bersama Letnan Kolonel J.F. Warou, dan Haji Andi Patopoi, Kepala Daerah Sulawesi Selatan, telah bertemu dengan Kahar Muzakar beserta stafnya di Nrekang. Maksud kunjungan ini, selain untuk menjenguk Kahar Muzakar, sebagai orang yang telah dikenalnya di daerah Kresidenan Surakarta pada zaman gerilya, juga untuk mengetahui secara mendalam, apa yang sebenarnya menjadi tuntutan Kahar Muzakar. Dalam pertemuan itu, Gubernur Raden Sudiro mengajukan pertanyaan apa yang menjadi tuntutan Kahar Muzakar, yang paling maksimum dan terakhir. Dalam hal ini, Kahar Muzakar menjawab bahwa tuntutan paling maksimum dan terakhir, bahwa ia menghendaki supaya 5 batalion CTN
dilantik semua menjadi angkatan perang dalam Ikatan Brigade Hasanuddin. Lebih dari itu tidak ada tuntutan lagi. Gubernur Raden Sudiro kemudian menyampaikan keterangan Kahar Muzakkar tersebut kepada pemerintah pusat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Kendati demikian, sambil menunggu keputusan pemerintah pusat, pihak Angkatan Perang tetap berupaya mendekati seluruh pimpinan batalion dan kompi yang masih bergabung dengan Kahar Muzakkar. Selain itu, adanya gangguan keamanan di tengah masyarakat. Pihak TNI juga telah mencium adanya hubungan Kahar Muzakkar dengan DITI di Jawa Barat, pimpinan Kartosuwiryo. Oleh sebab itu, Panglima Komando TT7 Indonesia Timur memberi kesempatan kepada para anggota bekas CTN untuk kembali ke masyarakat atau masuk dalam Angkatan Perang Republik Indonesia dengan insaf, sadar dan damai. Kesempatan itu berlaku mulai Maret sampai tanggal 10 Juni tahun 1952. Dari hasil pengumuman tersebut, ada 3 batalion dan 4 kompi bekas CTN meninggalkan Kahar Muzakkar dan masuk anggota TNI. Adapun komandan batalion bekas CTN yang memilih bergabung dengan TNI waktu itu, diantaranya Andi Sose, pimpinan batalion Mongisidi. Ia dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 4 Maret tahun 1952 di Makale. Kemudian Aziz Taba, pimpinan batalion Arif Rate, ia dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 25 Mei tahun 1952 di Makassar. Selanjutnya M. Arif, pimpinan batalion 40.000, ia dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 25 Mei tahun 1952 di Makassar. Selain komandan batalion, tercatat beberapa pimpinan pasukan setingkat kompi yang menyerahkan diri, diantaranya Makatang Daeng Sibali, pimpinan pasukan Lipang Bajeng. Ia dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 28 April tahun 1952 di Paliko, Takalar. Kemudian pimpinan pasukan Andi Singke, ia dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 20 Mei tahun 1952 di Singkang. Selanjutnya pimpinan pasukan Daeng Pagesa, ia dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 1 Juli tahun 1952 di Watampone. Kemudian Mengga, pimpinan pasukan Mandar, dilantik jadi anggota TNI pada tanggal 3 September tahun 1952 di Majene. Dengan masuknya 3 komandan batalion dan pimpinan pasukan tersebut, sekitar 5.000 personel pasukan meninggalkan Kahar Muzakkar. Meskipun demikian, pengikut Kahar Muzakkar amat banyak, belum seberapa yang sudah memilih menyerah dan bergabung dengan TNI. Dalam perkembangannya, bahkan Kahar Muzakkar semakin kuat dengan adanya dukungan senjata dari pihak luar, termasuk bantuan senjata dari jaringan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Selain itu dari hasil perdagangannya dengan Singapura, serta jaringan lainnya. Setelah memberi kesempatan lebih dari 2 bulan kepada Kahar Muzakkar dan pengikutnya untuk kembali ke masyarakat dan masuk angkatan perang, maka kesempatan itu ditutup setelah 10 Juni 1952. Akhirnya Panglima Komando TT7 Indonesia Timur harus mengambil tindakan tegas. Oleh sebab itu wilayah Palopo dan beberapa daerah sekitarnya dinyatakan sebagai daerah tertutup. Beberapa jawatan sipil dalam daerah itu demilitarisasi, diantaranya Pamong Praja, Jawatan Pertanian, Pekerjaan Umum, dan Jawatan Penerangan. Sejak itu diadakan pengejaran terhadap sisa-sisa ex-CTN kelompok Kahar Muzakkar yang tidak menginginkan penyelesaian secara damai. Pada waktu diadakan pengejaran ini, para ex-CTN memaksa penduduk untuk diajak lari ke hutan-hutan dan gunung-gunung. Karena penduduk takut kepada ex-CTN, maka mereka hanya taat apa yang diperintahkan. Sekalipun mereka sadar bahwa dalam perjalanannya ke hutan-hutan,
akan menemui kesulitan dan kepahitan. Pada saat itu kampung-kampung di sekitar Masamba, Malili, dan Palopo dapat dikatakan kosong. Yang tinggal di kampung hanya orang-orang tua atau orang sakit. Apa yang diduga oleh penduduk itu memang menjadi kenyataan. Di dalam hutan-hutan dan pegunungan mereka menderita lapar, sakit disentri dan malaria. Sebagian dari mereka secara diam-diam bersusah payah lari ke kota. Dari pihak Angkatan Perang, di samping mengadakan pengejaran terhadap ex-CTN, berusaha juga untuk menolong penduduk yang dibawa lari oleh ex-CTN. Usaha dari Angkatan Perang ini berhasil baik, dan hampir semua penduduk dapat ditolongnya. Lalu mereka ditempatkan di daerah yang sudah aman. Mereka pun belum berani pulang ke kampungnya masing-masing, karena takut mendapat pembalasan setimpal dari ex-CTN. Selama mereka belum mendapat mata pencarian, maka perumahan, makan, obat-obatan dan lain-lainnya dijamin oleh pemerintah. Oleh karena gerakan-gerakan militer di sekitar daerah tertutup ini belum dapat membawakan hasil penyelesaian, maka pada bulan September tahun 1952 Operasi Halilintar terpaksa dilaksanakan. Operasi ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf TT-7 Overste J.F. Warrow. Dalam Operasi Halilintar ini, tidak banyak membuahkan hasil. Di samping kemampuan sumber daya yang dimiliki Komando TT-7 belum memadai, juga pergerakan Kahar Muzakar sudah menjalar ke berbagai daerah Sulawesi Selatan. Begitupun berbagai pihak baik sipil maupun pemerintahan dan perwakilan rakyat telah berusaha untuk membujuk dan memadamkan pergerakannya, namun tidak membuahkan penyelesaian. Demikianlah masalah penyelesaian gerilya pimpinan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, sampai pada saat buku ini disusun, tahun 1953.